Halo, kembali lagi bersama saya, Lisander. Kali ini saya akan mengerjakan tugas PHP lanjutan, yang dimana tugasnya adalah mengerjakan latihan pada modul halaman 47. Di sini kita ke halaman 47, ada 3 soal yang memiliki sub-soalnya juga. Di soal pertama ada logika yang pertama. Jika variabel X tidak sama dengan 1, maka nilai X benar. Lainnya, nilai X salah. Bisa kita lihat di sini, nilai X saya buat random, dari range 1 sampai 10, dan dia akan menampilkan informasi nilai X. Jika nilai X tidak sama dengan 1, maka nilai X benar, lainnya nilai X salah. Bisa kita lihat di sini nilai X-nya selama tidak 1, maka dia akan menampilkan output benar, dan jika nilai X-nya 1, nilai X salah. Lanjut ke soal nomor 2, jika variabel X sama dengan 10 atau Y sama dengan 10, maka X plus Y adalah 20, dan lainnya akan bernilai variabel X tambah variabel Y sama dengan variabel K. Cetak nilai K. Di sini saya buat variabel X dan Y menggunakan random, kemudian menampilkan nilainya, dan logikanya jika X sama dengan 10 atau Y sama dengan 10, Iko X plus Y adalah 20. Selain dari itu, dia akan membuat variabel K yang hasilnya didapat dari penjumlahan antara variabel X dan Y, kemudian menampilkan nilai K. Jika kita atur di sini nilai, salah satu nilainya 10, dia akan mengeluarkan output yang kita, yaitu X tambah Y adalah 20. Lanjut ke logika selanjutnya, jika variabel X dan variabel Y sama dengan 10, maka X tambah Y adalah 20, dan lainnya akan bernilai X tambah Y sama dengan variabel K. Cetak variabel K. Di sini kita bisa buat perbedaannya hanya dengan model 8 soal C terdapat di gerbang logika di if-nya. Jika nilainya tidak, keduanya tidak 10, maka dia menampilkan nilai K-nya langsung. Jika kita buat di sini nilainya sama-sama 10, nilai X plus Y adalah 25. Lanjut ke soal selanjutnya. Buatlah switch case program untuk memilih olahraga kesukaan kamu. Olahraga tersebut terdiri dari badminton, voli, futsal, renang, dan tenis. Di sini saya buat variabel olahraga yang mana saya isi dengan kesukaan saya. Kemudian melakukan switch variabel olahraga, di mana case-nya nanti akan diperiksa apakah badminton, voli, futsal, renang, atau tenis. Jika iya, akan menampilkan olahraga kesukaan Anda adalah olahraga yang dipilih secara default, atau jika tidak salah satu dari 5 case yang ada, maka akan menampilkan pesan bahwa olahraga yang Anda pilih tidak tersedia. Lanjut ke soal E. Buatlah fungsi yang digunakan untuk mengubah nama hari standar server Inggris menjadi nama hari bahasa Indonesia. Fungsi akan menggunakan array untuk menyimpan nama hari dalam bahasa Indonesia. Bisa kita lihat di sini saya membuat function ganti bahasa dengan variabel yang dipilih adalah array server string. Kemudian saya buat lagi dalamnya array hari, yang dimana akan mengubah hari dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia dari hari Minggu hingga hari Sabtu. Kemudian di luar dari array tersebut akan ada variabel hari dalam bahasa Inggris, di mana menggunakan function string to lower, di mana jika inputannya huruf besar semua, jika kita menggunakan function ini maka dia akan menjadi huruf kecil seperti ini. Inputannya adalah hari server juga. Dan kemudian di sini kondisinya, jika nilai yang sudah ditentukan
yang sudah diinputkan adalah hari dan variabel hari dan variabel day, maka mengembalikan nilai hari dan day. Selain dari itu, nama hari tidak valid. Kemudian ada inputan hari server sama dengan date menggunakan format L atau hari satuan. Kemudian hari Indonesia sama dengan memanggil function ganti bahasa di sini dengan inputan hari server. Inputan date pada blok yang saya pilih itu berdasarkan hari saat ini, dimana kita bisa kita lihat hari ini hari Rabu, maka outputnya akan menjadi hari Rabu. Hari masih di sistem masih terhitung hari Selasa. Di sini bisa kita coba juga jika kita ubah menjadi hari Minggu. Kalian akan menampilkan hari dalam bahasa Indonesia adalah hari Minggu. Kemudian kita lanjut ke modul 8 soal 2. For loop untuk menambahkan data di mana kondisi for akan diulang sebanyak 10 kali, setiap nilai i dikali dengan 2. Bisa kita lihat di sini saya menggunakan for di mana variabel i secara default nilainya adalah 1 dan akan diulang selama 10 kali. Dan setiap perulangan akan mengalami increment. Dan pesan di dalam for ini adalah menampilkan nilai i yang telah dikali 2 di setiap perulangan. Bisa kita lihat langsung. Mengalami perulangan sebanyak 10 kali. Lanjut ke soal nomor 2, B. Buatlah fungsi kali, bagi, dan kurang dengan variabel inputan X dan Y. Di sini saya ada inputan X dan Y, 10 dan 5 saya bikin. Ikon nilai X berapa dan nilai Y untuk menentukan nilai data. Kemudian hasil penjumlahan X saya tambahkan di sini hasil program penjumlahan. Hasilnya seperti ini. Lanjut ke modul 3. Adalah file yang berisi form dengan variabel nilai. Kemudian hasilnya akan ditampilkan di modul 8 underscore soal 3 hasil.php. Kemudian menambahkan kondisi jika nilai kurang dari 50 gagal dan lebih dari 50 sukses. Saya menggunakan PHP, namun tidak ada PHP-nya di sini. Saya hanya menggunakan form HTML, di mana form action-nya langsung ke modul 8 underscore soal 3 hasil.php menggunakan metode post dan namanya saya beri nama aksi. Kemudian ada menampilkan informasi nilai, kemudian inputan tipe number dengan nama nilai, kemudian submit dengan nama kirim. Kemudian di modul 8 soal 3 underscore soal 3 hasil.php-nya ada PHP di sini. Jika post dari yang diterima kirim dari sini, maka variabel nilai yang baru dibuat di sini diambil berdasarkan post nilai yang diambil dari modul soal 3 input. Kemudian akan ada kondisi. Di sini saya tambahkan kondisi nilai harus berada dalam range 0 sampai 100. Jika tidak, maka dibuat nilai tidak valid. Nah, di dalam kondisi yang saya buat, baru saya tambahkan kondisi nilai kurang atau lebih dari 50. Dimana jika nilainya kurang atau sama dengan 50, akan menampilkan pesan bahwa Anda gagal. Selain dari itu, akan menampilkan selamat Anda lulus. Kita langsung lihat di sini. Kita buat nilainya 100, selamat Anda lulus. Kita buat nilainya di sini 20, Anda gagal. Baik, itu saja tugas dari saya. Mohon kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih.